Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu dengan saya Nur Rifaan dari S2 Pendidikan Kimia UNES angkatan tahun 2000. Oke, untuk pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang femtochemistry. Oke, teman-teman mungkin masih asing istilah dari femtochemistry. Apa itu maknanya, kegunaannya kayak gimana, alatnya kayak bagaimana. Oke, kalau masih penasaran apa itu femtochemistry, ikuti siaran video ini sampai akhir. Oke, kita lanjutkan pengenalan dulu. Femtochemistry loh, kok gambarnya bola? Oke, kita amati dulu ya gambarnya ya. Oke, apa hubungannya antara sepak bola dengan femtochemistry? Ya, oke ya, sudah bisa dilihat tadi. Jadi tayangan sepak bola saja untuk mengetahui gol atau tidak butuh bantuan alat namanya VAR, Video Assistant Referee. Ya, ini sudah digunakan. Jadi dengan adanya bantuan ini maka ternyata wasit itu ada bantuannya. Oh, dari hasil tayangan lambat, slow motionnya kelihatan. Oh, ternyata belum menyentuh garis, ternyata sudah melewati garis, maka ditentukan oh gol atau tidak. Jadi menggunakan slow motion. Nah, sekarang apa hubungannya slow motion dalam sepak bola dengan reaksi kimia? Hubungannya dengan femtochemistry. Oke, sekarang reaksi kimia itu berlangsung sangat cepat. Jadi kita tidak bisa mengamati reaksi kimia. Yang kita amati adalah hanya produk akhirnya, produknya terbentuk. Nah, tahapan dari reaksi kimia itu kita tidak bisa mengamati karena keterbatasan dari indera penglihatan kita. Jadi kita nggak tahu prosesnya kayak gimana, tahu-tahu hasil jadinya kita yang bisa mengamati, produknya yang kita amati. Nah, reaktan berubah menjadi produk itu butuh yang namanya tahapan. Nah, di dalam tahapan reaksi ini ada produk yang disebut dengan produk intermediate atau produk perantara. Nah, produk perantara ini waktu paruhnya sangat pendek, sangat pendek. Kenapa? Maka setelah terbentuk dia langsung hilang lagi. Nah, tingkat energi dari produk intermediate ini sangat tinggi sehingga kestabilannya sangat rendah. Oleh alat pendeteksi biasa yang biasa digunakan dalam kimia ada NMR, GC, HPLC, apalagi UV vis. Nah, itu nggak bisa mendeteksi adanya produk intermediate. Jadi dia waktu paruhnya sangat pendek, nggak bisa terdeteksi oleh pendeteksi biasa. Dan terus kalau nggak bisa terdeteksi, terus bagaimana caranya kita mengetahui dari tahapan? Oke, tenang. Ternyata kita itu punya ilmuwan. Ilmuwannya adalah ilmuwan muslim asli dari Mesir, namanya adalah Ahmad Hazewel. Ahmad Hazewel ini meraih hadiah Nobel pada tahun 1999 pada bidang kimia. Dia mendapat Nobel itu mengenai femtochemistry. Ahmad Hazewel itu berhasil menemukan sebuah metode untuk merekam jejak suatu reaksi kimia yang terkenal dengan istilah femtochemistry. Kalau tadi dalam sepak bola itu proses gol tidaknya bisa dilakukan dengan menggunakan bantuan video VAR. Slow motionnya kelihatan. Nah, oleh Ahmad Hazewel ini juga sama. Ahmad Hazewel ini juga membuat alat yang bisa mendeteksi slow motion dari reaksi kimia. Jadi gerakan lambat dari reaksi kimia itu bisa tertangkap. Nah, femtochemistry ini dapat dimaknai sebagai cabang ilmu kimia
yang mempelajari reaksi kimia serta perubahan yang menyertainya dalam waktu femtosecond. Femtosecond itu apa? Femtosecond itu adalah 10 pangkat min 15 second. Sangat kecil waktunya. Waktu yang sangat kecil ini, maka dengan belajar femtochemistry, maka kita akan mengetahui pergerakan atomnya secara aktual yang bisa diamati dalam skala femtosecond. Oke, yang berikutnya. Sekarang mungkin kita itu berpikir, mengapa untuk mempelajari tahapan reaksi kimia itu harus menggunakan skala femtosecond? Kenapa tidak skala yang lebih besar? Ini disebabkan atom itu pergerakannya sangat cepat, itu sekitar 1 km per detik. Lah panjang ikatan kimia itu berdimensinya dimensi angstrom. 1 angstrom 10 pangkat min 10. Artinya waktu rata-rata dinamika pergerakan molekul itu sekitar 100 femtosecond. Maka kalau kita ingin mengamati, maka kita juga harus menggunakan dimensi yang sama. Dimensinya harus menggunakan dimensi femtosecond. Dengan menggunakan kita bisa mengamati pada dimensi femtosecond, maka kita bisa mengamati putusnya ikatan, transformasi bentuk, geometri, pembentukan ikatan produk, nanti bisa teramati semua dengan menggunakan skala femtosecond. Sebelumnya ini manusia ini sudah mengenal istilah waktu. Kalau dulu waktu itu hanya second, itu akhir-akhir pada awal dulu zaman kuno itu tidak ada mengenal istilah waktu, detik tidak ada jam. Maka waktu Mesir, ketika kita melihat film-film Mesir itu menggunakan apa? Jam pasir. Itu ya waktu yang paling detail bagi mereka. Kemudian berkembang lagi tahun 1900 ini sudah mengenal second, kemudian 1940 mengenal millisecond, kemudian microsecond, nanosecond, picosecond, dan yang terakhir ini adalah kita sudah sampai pada dimensi femtosecond. Ini produk dari alat-alat spektro, kemudian ini menggunakan ada yang mulai dari mili sampai ke femtosecond. Femtosecond ini sudah pada atomic resolution single molecule motion atau pergerakan molekul tunggal menggunakan resolusi atom. Oke. Ini alat dari laser femtochemistry, bisa dilihat. Kemudian ini yang lebih kompleks lagi, ini ternyata alatnya cukup banyak, femtochemistry. Ini ada detektor, ini molecular beam, berkas molekul, ini ada lensa, ini waktu delaynya di sini. Nah, ini cermin. Nah, bisa dilihat ini ada waktu delay, ini berkasnya putus-putus ini dari berarti waktu delay atau spektrum kuantanya. Oke. Nah, sekarang aplikasi dari laser femtochemistry yang pertama itu untuk mendeteksi ICN. Ini merupakan studi pertama dari femtochemistry, yaitu bagaimana reaksi ICN itu menjadi I dan CN. Oleh laser femtochemistry dapat dilihat pada waktu T0 ICN masih bergabung, ICN masih berikatan. Kemudian pada waktu T100 femtosecond ini terjadi perenggangan atau senyawa perantara. I dengan CN membentuk senyawa perantara ini. Kemudian pada waktu T 200 femtosecond ini reaksinya sudah selesai. Ini gambar dari time delay-nya. Jadi ini ada waktu perantaranya, jadi bisa dilihat waktu perantaranya dari T pada saat 100 femtosecond. Dan yang berikutnya ini dari, kalau tadi adalah unimolekuler, molekul 1, ICN menjadi I dan CN, ini adalah yang bimolekuler, 2 molekul, H dengan CO2 menghasilkan OH dan CO. Ini diamati nanti senyawa perantaranya adalah HOCO. Bisa dilihat ini grafik dari potensial, energi potensialnya. Kemudian ini time delay-nya, ini pada waktu T0 I dengan H, ini IH, kemudian ini CO2. Kemudian pada
posisi perantara, molekul perantaranya ini adalah COO, kemudian ini H menempel di sini. Ini posisi perantara. Kemudian pada waktu akhir finalnya ini O dengan H, ini H, ini O, kemudian ini CO. Jadi kita bisa mengetahui perantaranya di sini. Di T-nya berapa? Di 1 pikosecond atau 1000 femtosecond. Nah, ini pengembangan dari femtochemistry nanti bisa banyak sekali ke fisika, femtobiologi. Ini bisa mengembangkan dari molekul DNA, strukturnya nanti bisa dilihat. Nah, ini dari ada pada posisi berapa femtosecond nanti bisa dilihat. Grafik puncaknya ini energi perantaranya, zat perantaranya di mana bisa dilihat. Oke, sampai di sini. Terima kasih sudah melihat. Saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.